empat terbesar dari cerita yang hukum terakhir. semesta, ya. Yang pertama, hukum semesta seperti cermin raksasa. Kamu mencerminkan kembali apa yang ada dalam hati dan pikiranmu, dalam bagasi emosimu, itu yang membuat realitamu. Gambarannya seperti ini. Hukum semesta seperti cermin. Dia memantulkan kembali apa yang kamu lepaskan. Subscribe. Lebih sel tubuh manusia adalah ruang kosong. Lalu ruang kosong ini berisi apa? Contoh, aku di ruang kerja aku nih. Aku mau tanya sama Mas Arjuna. Mas Arjuna, di tempat Mas Arjuna duduk sekarang, dominan ruang kosong atau material padat? Dominannya apa? Ruang, Kosong. ya, Kosong ya? ya. Mbak Is juga ruang kosong ya? Sama ya? Bagus, dominan kosong atau padat? Kosong kan? Kalau kita lihat terus Mas Arjuna kalau keluar rumah, di situ ada rumah, ada pohon-pohon, lalu langit jauh banget tinggi ke atas. Itu dominan ruang padatnya atau ruang kosong? Ruang kosongnya juga. Ruang kosong. Ya, pertanyaan para ilmuwan, ruang kosong itu berisi apa? Ternyata ruang kosong itu berisi energi tanpa batas. Ruang kosong ini yang tampaknya kosong, ternyata ini berisi kecerdasan semesta tanpa batas. Artinya kalau 90% lebih tubuh kita itu ruang kosong, berisi kecerdasan semesta, berarti benar dong kalimat ini. Kita adalah percikan ruhnya yang udah tanpa batas dan berkelimpahan. Orang isinya energi tanpa batas. Bener nggak, Iya, Mas Arjuna? Bukti iya, iya. keluarin bukti, keluarin bukti. Buktinya, Mas Arjuna tadi buka puasa, makan ya. Pada saat makan ada pencernaan, lambung mencerna, mengambil sari-sari makanan disebarkan ke seluruh tubuh, terdistribusikan ke otak dan lain-lain. Mas Arjuna bisa ada kontribusi nggak terhadap sistem kerja itu? Apa dia jalan otomatis? Jalan otomatis. Bagaimana dengan pernafasan kita? Dihirup, lalu oksigen menyebarkan ke sel-sel kita, lalu mengangkut sari-sari makanan, lalu dikeluarkan lagi. Ada nggak kontribusi kita? Atau kecerdasan itu sendiri yang menjalankan secara otomatis? Secara otomatis kan? Bagaimana dengan sistem kerja jantung? Otomatis juga. Hampir 99% tubuh kita bergerak secara otomatis tanpa kontribusi kita, jalanin matiin, jalanin matiin. Bener nggak? Itu sebuah pembuktian. Di dalam tubuh kita berisi energi tanpa batas, kita adalah yang tanpa batas dan berkelimpahan. Sebagai percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Lalu bagaimana dengan di luar tubuh? Bah, di luar tubuh lebih luar biasa lagi. Ini bumi, Mas Arjuna. Ya, Pak Agus, ini bumi, Pak Agus. Lalu Mas Arjuna di kota mana? Aku di kota Bandung, misal teman-teman di kota Jakarta Bandung aja di dalam bumi ini udah nggak kelihatan, benar nggak? Ini adalah tata surya, dan kumpulan tata surya ada di dalam galaksi yang besar sekali. Galaksi itu bernama galaksi Bima Sakti. Lalu galaksi Bima Sakti itu ada di universe seperti ini. Dia bentuknya cuma setitik begini doang. Lalu titik-titik yang lain ini apa? Titik-titik yang lain ini adalah kumpulan galaksi yang berjumlah 220 miliar galaksi. Pak Agus, Mas Arjuna, Mbak Eis bisa kebayang nggak betapa besar ruang yang kita huni ini? Kegambar nggak betapa besarnya? Lalu jarak antara planet ke planet itu, satu planet ke planet lain ini jutaan tahun cahaya jaraknya. Jutaan tahun cahaya loh. Artinya penemuan dari para ilmuwan itu mencengangkan. Alam semesta ini ternyata 99% adalah ruang kosong. Lalu ruang kosong ini berisi apa? Berisi energi tanpa batas, berisi kecerdasan semesta tanpa batas.
Artinya di dalam tubuh sama kosong, di luar tubuh juga sama kosong gitu. Lalu substansinya intinya apa Teh Febi? Substansi intinya, Mas Arjuna dan teman-teman semua, coba lihat ini. Ini adalah semesta di mana kita ada dan tinggal di sini. Kumparan dari tata surya. Kita ada di sini kecil sekali. Ini adalah kumpulan galaksi tanpa batas ke kiri, kanan, atas, bawah itu udah sangat tanpa batas. Mas Arjuna ada di sini, teman-teman ada di sini, kita semua ada di sini. Energi tanpa batas ini yang melingkupi seluruh alam semesta, itulah Allah. Itulah Tuhan. Itulah semesta. Itulah apapun nama itu disebut. Dia melingkupi segalanya. Dan kita ada di dalam dia. Jadi kalau ada orang kemarin private Zoom sama aku mau bunuh diri nih, Mas Arjuna ceritanya. Lalu dia bilang, Teh Febi sepertinya Allah sudah meninggalkan aku. Mau ninggalin gimana kalau lihat materi ini? Kita kan ada di dalam dia. Ninggalinnya gimana gitu? Kita nggak bisa pergi kemana-mana. Mau pergi ke planet lain jatuh sini-sini juga. Mau keluar angkasa jauh sini juga. Ada di dalam dia, dan di mana-mana ada Allah berupa energi tanpa batas, berupa kecerdasan semesta tanpa batas. Kegambar nggak Mas Arjuna sampai di sini? Luar biasa. Dan di titik ini, di titik gambaran ini adalah samudra potensi tanpa batas. Ini adalah kecerdasan semesta. Dan lihat kumparan energi tanpa batas ini. Semua yang Mas Arjuna pengen, rumah, mobil, utang lunas, ada di sini. Ada di dalam kumparan ini. Ya, yang Pak Agus mau, yang teman-teman mau, jodohnya teman-teman, ada di sini teman-teman. Uang, rumah, mobil, semua ada di sini, sudah ada. Di sini saat ini sekarang semua yang teman-teman mau ada. Tapi belum keterima Teh Febi, masalahnya gimana? Itu dia yang mau aku cerita. Teman-teman, sampai di titik materi ini, Mas Arjuna, Pak Agus, ketangkep ya? Di dalam kumparan energi tanpa batas itu, semuanya udah ada. Apa yang Pak Andi mau, Pak Andi dedikasinya apa? Di titik sekarang itu udah ada, Pak Andi. Udah ada dan tersedia. TVB aku punya masalah yang rumit, masalah solusinya udah ada. Di sini saat ini sekarang solusinya udah ada. Tapi gelap TVB kayaknya nggak ada solusi. Nggak ada solusi karena tertutup sama bagasi emosimu. Nggak ada solusi karena layer-layer yang menutupi kelimpahanmu itu menutup itu semua. TVB, tapi ini aku diperlakukan sama pasanganku tidak nyaman, TVB, aku ingin berpisah, aku ingin gini, aku ingin gini. Semua apa yang kamu hadapi itu adalah gambaran diri kamu sendiri dalam bentuk yang lain dan kamu bisa merubahnya. Semua adalah cerminan. Lalu TVB, solusinya seperti apa dari semua penjelasan ini? Kita ambil kesimpulan dulu ya teman-teman ya. Pegang ya satu fakta di hari ini. Bahwa kita yang sejati, kita yang asli adalah percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Pada saat kita fokus di sana bahwa aku adalah yang tanpa batas dan berkelimpahan, di titik itu solusi akan ada. Ya, dalam pemahaman itu, di titik itu kita merasa, kalau lihat di sini nih, lihat ini Bu Uis, di titik ini artinya Bu Uis dan Allah ada dekat, benar nggak? Allah dekat bersama kita, memeluk kita, melingkupi kita semua. Allah selalu ada dekat di sini saat ini sekarang. Solusinya udah ada. Asalkan faktanya, pahami siapa dirimu yang sudah tanpa batas dan berkelimpahan. Limitasimu berupa emosi, berupa rasa sedih, berupa pikiran-pikiran yang membuat khawatir, lepasin. Cara ngelepasnya, nanti kita rilis bareng-bareng. Ya, kita rilis bareng-bareng. Itu adalah bab 1. Bab 1 ini menceritakan apa sebenarnya TVB? Menceritakan ini.
cinta sama dengan keutuhan. Keutuhan itu maksudnya gimana? Energi tanpa batas itu berisi cinta. Artinya kumparan yang 90% itu isinya adalah cinta di dalam diri Pak Agus, cinta di dalam dirinya Pak Arjuna, cinta di dalam diri semua teman-teman. Tapi kita harus paham bahwa cinta sama dengan keutuhan. Keutuhan itu apa? Ini penting ya untuk teman-teman taruh di sini ya, teori ini, bukan teori ini, informasi ini. Cinta sama dengan keutuhan. Keutuhan itu artinya bahagia yang datang, yang dihadirkan semesta diterima. Sedih, kesulitan terima juga. Ya. Dualitasnya diterima ya. Pada saat terang siang hari kan kita terima ya, Mas Arjuna ya. Pada saat gelap malam hari terima juga gitu loh. Tapi kan selama ini Buis, aku dan teman-teman yang lain kan kalau dapat uang diterima, kalau hilang uang, oh orang itu kurang ajar, itu dia salah, kita tolak, kesel, bener nggak? Yang kita tolak itulah yang looping. Yang kita tolak, yang nggak kita terima itulah yang akhirnya dia berulang lagi, berulang lagi, berulang lagi. Loopingan itulah yang menyebabkan penderitaan ketika kita tidak menyadari bahwa segala yang terjadi di dalam kehidupan kita itu harus kita terima. Bahagia diterima, sedih diterima. Punya uang diterima, hilang uang diterima dan diikhlasin. Karena itu sudah satu paket kehidupan, kayak ibaratnya beli nasi timbel, Pak Agus. Di nasi timbel itu kan ada nasi, ya, ada ayam, ada sambal pedas, ya, ada sayur asem. Itu udah satu paket di kehidupannya, terima gitu. Sekarang aku tanya sama Bu Eis, open mic Bu Eis. Aku tanya sama Bu Eis nih. Bu Eis dalam kehidupannya Bu Eis pakai sendal jepitnya kiri kanan atau kanan kanan? Kiri kanan. Sepatu kiri kanan atau kanan kanan? Kiri kanan. Kanan. Terus Bu Eis cuma mau nerima terang di siang hari, malam hari tolong gelap, nggak mau, jangan terjadi malam hari. Nggak bisa istirahat ya, bener nggak? Nah, cerita ini mengantarkan kita, yuk 30 hari ke depan, apapun yang disajikan oleh semesta, kita terima. Tapi diterimanya udah dengan kesadaran nih. Dan udah tahu caranya nih, kalau seandainya nggak enak, gimana gitu, Feby? Gitu, ya. Tenang, kita sekarang bergerombolan, ada 232 orang. Banyak. Jadi kan kita nggak sendirian kalau ada apa-apa, bener nggak? Nomor aku ada di grup, tinggal WhatsApp aja. Nggak ada apa-apa. Ya, ingat ya teman-teman, keutuhan, inti dari materi TVB apa sih? Penerimaan. Terima ya semua. Terus intinya apalagi TVB? Total berserah. Total surrender. Kenapa TVB harus total berserah? Ya orang hidup bukan punya kita juga. Hidup bukan punya kita, orang semuanya udah serba otomatis. TVB kalau punya goal gimana TVB? Boleh, quantum jam aja, lalu lepasin. Hasilnya lepasin, punya keinginan boleh, nggak apa-apa. Set goal boleh, ada quantum jam, nanti tinggal kita lepas. Hasilnya dilepas, gimana Allah aja, gimana semesta aja ngatur. Atau Bu Eis kalau punya keinginan mau kita aduin antara pikiran kita sama kecerdasan semesta tanpa batas. Kira-kira menang yang mana? Kecerdasan semesta tanpa batas. Gimana kita lepasin aja? Aku pernah ya set goal di bulan apa ya, set goal income di atas 100 juta. Lalu aku lepasin. Aku nggak pikirin, aku nggak tanya-tanya. Pokoknya udah set goal, lepas. Udah nggak mikir aja. Hasilnya 6 kali lipat dari itu. Subhanallah. 6 kali lipat dari itu di rumah, nggak ngapa-ngapain, nggak pergi kemana-mana, nggak jualan, nggak absen, nggak berangkat ke kantor, nggak macet-macetan. Semuanya Wow. masuk lewat handphone. Bisnis motor datang, pembelinya ada. Yang menjual ini pembelinya ada. Itu kalau dilepasin.
Aku kasih bocoran aja. Semakin dilepas, semakin diikhlasin, semakin bodoh amat, nggak tahu deh. Pokoknya kita hanya set goal, lepasin. Soal hasilnya itu bukan ranah kita. Ya, soal hasilnya itu diatur sama ini. Diatur sama kecerdasan semesta nantinya. Dan hasilnya itu di atas ekspektasi kalau dari pengalaman aku. Ya, jadi kuncinya ini ya teman-teman. Lalu TVB berikutnya apa? Berikutnya adalah kita masuk ke substansi inti. Tapi TVB ini banyak yang aku pengen nih TVB. Gimana nih TVB? Ada yang pengen lunas utang. Ini kan yang semua ikut kelas di materi Abundant Revolution kan semua pasti membawa goals ya. Bener nggak? Ada pengen kayak Mbak Elis goalsnya apa? Finansial atau apa? Mas Arjuna goalsnya apa? Pasti ada harapan kan? Bener nggak? Ada Iya. pengen sesuatu, pasti nggak jauh dari ini. Nggak jauh dari finansial, nggak jauh dari lunas sesuatu, nggak jauh dari jodoh dan relationship, nggak jauh dari cerita materi, mobil, atau project, atau kesehatan. Pasti seputar ini. Iya. Dan ingat, Tekta. ini semua udah ada. Ini semua saat ini udah ada. Menunggu apa? Menunggu tubuhmu bergetar di getaran ini. Bergetar di getaran cinta, bergetar di getaran syukur, dan bergetar di getaran berterima kasih. Menunggu getaran yang sama. Itu akan terwujud lewat quantum jam. Nanti di bab 3 kita bahas. Nah, bab 2. Nah, ini seru. Bab 2 adalah sistem kerja semesta atau hukum semesta. Ya, banyak teman-teman yang nggak paham soal ini. Hukum semesta sebenarnya banyak, tapi kita akan kupas aja 4 terbesar dari cerita Yang hukum kita semesta. Ya, yang pertama, hukum semesta seperti cermin raksasa. Kamu mencerminkan kembali apa yang ada dalam hati dan pikiranmu, dalam bagasi emosimu, itu yang membuat realitamu. Gambarannya seperti ini. Hukum semesta seperti cermin. Dia memantulkan kembali apa yang kamu lepaskan secara rasa. Gambarannya kayak gimana, Teh Febi? Gambarannya gini. 2019 yang lalu, Mbak Elis, aku tuh kena satu kondisi di mana pembeli itu beli ke aku motor Harley Davidson dari Amerika dimasukin ke sini, lalu pembeli itu bayar pajak ke agen aku, dan uang pembayaran pajaknya itu 500 juta, harga motornya itu 1,8 miliar. Tapi ketika beli dan lain sebagainya, HPP-nya cuma 1,3 miliar. Dibayarlah uang nih ke agen, bayar untuk pajak. Ternyata pembayaran pajaknya dibawa kabur sama agen. Otomatis motor itu nyangkut. Dan itu secara judul manusiawi aku stres luar biasa. Si pembeli minta aku mengganti kerugian dia sebesar 1,3 miliar. Sedangkan di titik 2019 yang lalu, aku rumah masih ngontrak 2019 nih. Rumah masih ngontrak, waktu itu suami nggak ada karena meninggal, jadi single ya dengan 2 anak. Lalu nggak ada kendaraan, nggak ada motor, nggak ada mobil, nggak ada pendapatan yang rutin gitu ya, masih bulan ini dapat berapa nggak rutin. Lalu juga tidak ada pasangan berarti. Nah, ada 5 hal tuh, ada utang atau harus membayar 1,3 M, nggak ada rumah, nggak ada kendaraan, nggak ada suami, nggak ada income. 5 lengkap lah ya untuk judul sesuatu yang harus mengganti 1,3 miliar saat itu. Saat itu yang aku lakukan sholat 17 rakaat, semoga motor itu keluar, enggak keluar juga. Puasa Daud setahun, enggak keluar juga. Lalu sedekah subuh, sedekah ekstrim, enggak keluar juga. Lalu sholawat 10.000, enggak keluar juga. Sampai di titik, ya Allah harus gimana lagi ya? Apa yang salah gitu? Di titik aku tahajud waktu itu, aku berdoa dan minta tolong, ya Allah ini ada yang salah apa ya? Oh, ternyata aku nggak paham cara kerja semesta. Pada saat aku mengungkapkan kata, ya Allah, aku ingin motor Harley itu keluar dan aku kasih ke gudang pembelinya, ke garasi pembeli. Ternyata Allah nggak dengar apa yang aku mau. Ternyata semesta itu mengabulkan atau memberikan apa yang aku pancarkan.
Di saat itu bibirku bilang, aku ingin motor keluar, aku ingin rezeki, lancar uang. Nggak dikasih. Kenapa? Karena yang aku pancarkan yang sebelah sini nih, Teis. Khawatir, kesel, cemas, takut, Bingung. sedih. Jadi pada saat rasa hati aku memancarkan kekhawatiran, kesedihan, sistem kerja semestanya itu seperti cermin. Kayak Teis, di atas kepala Teis kan ada langit ya di atas ya. Langit kan, ini ada rumah, terus di atasnya lagi ada langit kan. Mas Arjuna juga di atasnya kan ada langit kan. Bayangkan langit yang di atas kepala kita itu bagaikan cermin raksasa gitu. Bagaikan cermin. Bayangkan bagaikan cermin. Apa yang kita pancarkan di dalam rasa? Sedih, khawatir, cemas. Si sedih, khawatir, cemas itu terlepas. Apa yang kita lepaskan secara energi terlepas. Dan semesta seperti cermin, dia hanya memantulkan kembali apa yang kita lepaskan secara rasa. Dipantulin lagi nih kesedihan, ketakutan, kekhawatiran. Kemana Bu Is mantulinnya? Jatuhnya kemana? Ke diri sendiri. Iya, ke diri sendiri. Jadi selama 1,5 tahun, bibir aku ngomong, ya Allah tolong aku motor keluarin. Tapi hati aku sedih, resah. Nah, aku nggak tahu tuh sistem kerja semestanya dipantulin. Jadilah hadir orang-orang bos yang bikin kesel, temen yang bikin kesel, temen yang ngambil duit, temen yang nipu, temen yang ngebohongin. Lalu aku mengeluh lagi ke Allah, kenapa nggak adil? Nggak adil gimana kata semesta? Aku kan hanya memancarkan apa yang kamu lepaskan secara rasa. Yang kamu lepaskan secara rasa apa? Kekesalan. Ya udah dia naik ke atas. Dibalikin lagi berupa orang-orang bikin kesel. Mertua bikin kesel. Misal gitu ya. Suami bikin kesel. Ngambil duit. Orang sahabat kita ngebohong. Terus kita bilang, Allah menghukum aku katanya. Kenapa aku dihukum seperti ini? Kenapa harus aku? Kenapa aku ngalamin ini? Apanya yang menghukum kamu? Orang kamu melepaskan ketakutan, kesedihan, kemarahan, gue balikin lagi. Orang lain bikin marah. Bois ketangkep nggak cerita lucu ini pada kita? Iya. Itulah cerita tentang looping. Pada saat kemarahan itu nggak kita terima, dia menyala di bawah sadar. Kemarahan, kekecewaan nggak kita terima, nggak kita ikhlasin, dia menyala di bawah sadar. Berupa apa? Pancaran baru. Dipantulin balik kemarahan, kekecewaan. Bentuknya apa? Orang-orang baru bikin marah, bikin kecewa. Kebayang nggak ini berapa tahun sih Bu Eis bolak-balik kayak begini? Ada nggak? Coba aku mau tanya sama teman-teman, ada yang udah capek belum? Ada yang Capek udah deh. lelah belum? Lanjut, Sama lanjut, semua lanjut. cerita ini. Ya, Lanjut, Baru Teh. ngeh teh, baru capek, ngeh ya capek. sayang. Capek. Capek Allah nggak banget ya. adil. Bukan Allah nggak adil, tapi kita tidak memahami hukum semesta ini. Tapi teman-teman nggak usah khawatir. Ada solusinya kok. Kita rilis aja ya. Yang sedih-sedih Siap. dan kesel ya. Siap Teh. Ya, ingat ya teman-teman, ini mulai ketemu jawabannya ya. Kenapa muter-muter terus gitu? Bener nggak? Kenapa sih muter-muter terus? Ini udah lelah, udah capek teh, umur aku udah segini, udah bingung. Gimana solusinya? Harus seperti apa? Itu hampir sebagian besar yang belajar seperti itu. Terus solusinya gimana teh? Kok ketemu lagi begini, kesel lagi, nggak selesai-selesai. Ya kesel, kamu nggak ngerti hukum semesta. Terus dibalikin lagi, dipancarin, dibalikin lagi. Loopingan, kebanyakan teman-teman itu terjadi looping selama 20 tahun, selama 40 tahun. Bahkan terakhir ada ibu-ibu umur 68 tahun. Cerita loopingnya nggak selesai-selesai. Lalu aku tanya, udah berapa lama cerita ini? Sepanjang hidupku. Gitu. Kita tracing ya, ini akarnya dari mana? Nanti di situ. Jadi kita nggak akan ngeberesin di 2015, tapi kita beresin dia datangnya dari mana. Pasti di masa kecil. Di periode SD ke bawah. Itu harus kita terima dulu, kita ikhlasin, lalu kita izinkan dia kembali ke cinta murni tanpa batas. Penyelesaiannya seperti itu.
Dan ini seru banget kisah hidup kita gitu ya. Nih, lihat ya teman-teman. Ini difoto boleh, dipandangin boleh ya. Pelajari algoritma hukum semesta. Jadi semesta itu punya algoritma. Teman-teman atau Mas Ardinya pernah merhatiin nggak? Kalau kita ngetik ngaji Roso di YouTube, besoknya dikirimin lagi video motivasi pengembangan diri. Bener nggak, Teis? Itu namanya algoritma. Dia akan membaca kesamaan. Begitupun cara kerja semesta mirip kalau teman-teman main TikTok, main IG, main Facebook. Apa yang dibuka itu yang kirimin terus gitu. Jadi hukum semesta itu dia akan memberikan apa yang sering kamu pancarkan secara rasa. Kalau rasa hati kita kesal dikirimin tuh teman-teman yang toksik. Teman-teman yang nyebelin. Teman-teman yang bikin pusing itu dia itu curhatnya memusingkan semua karena algoritma tadi. Algoritmanya kayak algoritma TikTok. Kayak algoritma YouTube. Pancaran rasa kamu sendiri nih ya. Algoritma hukum semesta dia akan memberikan apa yang sering kamu pancarkan. Kamu sering mancarin kemarahan, didatengin orang-orang yang bikin kamu marah. Mertua bikin marah, misalnya. Temen bikin marah, bos bikin marah. Pancaran rasa kamu sendiri. Itu adalah gambaran isi daleman kamu sendiri. Itu yang memantulkan realita. Ini yang sesungguhnya terjadi sama teman-teman. Perhatiin ya. Perhatiin ini ya. Mas Arjuna, Bu Eis, Tenita, dan semua teman-teman. Bagaimanakah realita kehidupan kita? Realita kehidupannya Mas Arjuna itu adalah gambaran cerminan, pantulan cerminan dari dirimu sendiri. Ketika ada kepedihan, keresahan, kemarahan, dia memantulkan orang-orang di dalam realitamu yang bikin kamu kecewa, bikin kamu marah, bikin kamu kesal, bikin kamu benci. Jadi sebenarnya kamu lagi ketemu sama diri kamu sendiri. Tapi kan gampang, kan ini pantulan. Kalau pantulannya mau berubah dari manyun kayak gini, kita senyum aja, bener nggak, Mas Arjuna? Data dalam pikirannya kita rubah aja dong kalau gitu, Teh. Datanya, otomatis realitanya berubah. Ketika dalam hati orang ini berisi kebencian, kemarahan, kepedihan, kesakitan, dia ngaca nih dalam posisi cemberut, mungkin nggak pantulan kacanya senyum, boys? Realita hidupmu tuh akan jujur mencerminkan isi hatimu dan isi pikiranmu. Jadi bagaimana realitamu, itulah gambaran dalemanmu. Ketemu pasangan yang gimana, ketemu anak yang gimana, ketemu teman yang gimana, uang kamu seberapa banyak, itu gambaran dari isi di sini dan isi di sini. Sekarang dalam kesulitan, itu gambaran. Terus TVB gimana aku mau lepasin semua ini? Ayo kita rilis banget.